Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di video kali ini kita akan membuat tutorial membuat struct, function, sama si JSON. Dimana kita menggunakan gelang dan terus nanti kita coba cek menggunakan Postman. Oke, jadi yang pertama-tama itu kalian bikin dulu folder baru bebas ya. Di sini saya namanya ini. Terus nanti kalian inisialisasi dulu kayak si GoFibernya. Terus nanti kalian go init juga buat si nama foldernya ya, go init. Bikin bikin buat inisialisasi. Dan nanti kalau udah bakalan kayak gini, ada dua folder, ada dua file ini nih. Ini yang gomod atau ginit. Nah, kalau yang ini pakai si atau install si GoFibernya. Ya, nanti bakalan ada gosum. Terus kita bikin file baru namanya main.go. Nah, di sini kita bakalan prakteknya. Oke, jadi yang pertama itu kita mulai dari bikin codingannya dulu. Kalian bisa ambil ya kode ini, atau nanti kalian lebih lengkapnya bisa cek link di deskripsi. Di situ ada kodenya, tinggal kalian copy paste atau kalian ikutin boleh. Intinya di sini kita bakalan bikin struct dulu, struct sama function sebelum nanti kita lanjut ke API-nya ya. Nanti kita sebelum lanjut ke API-nya pakai Postman. Ya, di sini kita struct dulu. Jadi struct itu tuh apa sih? Struct itu tuh jadi tipe data buatan kita sendiri atau buatan yang nanti kita bikin di Golang, yang digunakan buat ngelompokin beberapa data gitu, kayak dengan tipe yang berbeda. Intinya struct itu mirip kayak blueprint lah, kayak blueprint gitu. Dia di sini nih kayak ini structnya. Kita bikin struct namanya mahasiswa, dimana nanti tuh isinya tuh kayak gini ya, kayak gini isinya tuh. Artinya kita bikin struktur data nama mahasiswa yang dimana kita tuh punya 4 atribut, ada nama, NPM, umur, sama jurusan kayak gitu. Nah, terus lanjut kita ke fungsi. Nah, fungsi itu tuh apa sih? Fungsi itu tuh jadi logika. Jadi suatu logika yang nanti kita tuh bikin logika itu tuh buat apa gitu, kayak kayak misalkan di sini kan kita bikin logika ambil data mahasiswa nih. Jadi ini tuh kita bisa pakai berkali-kali caranya dengan manggil. Kayak ibaratnya kayak ini, kita bikin function di mana function itu tuh bisa buat bisa buat si objek itu berjalan. Nah, maka kita tuh nggak usah bikin function buat objek lagi berjalan misalkan di suatu tempat yang berbeda. Kita tinggal panggil aja si objek yang atau si function yang udah kita bikin gitu. Karena kan si tujuan bikin function itu biar bisa kita panggil berkali-kali gitu. Jadi intinya si function itu digunakan untuk mengembalikan data struct nantinya ya, data struct ini. Intinya kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gini codingannya, kalian bisa ikutin ya. Ya, jadi nanti ini kita bakalan pakai si ambil data ini untuk membuat terus mengembalikan data mahasiswa yang telah nanti bakalan kita tentuin. Nah, oke. Kalau kalian udah ikutin si codingannya atau kodenya, nah langsung kalian lanjut jalanin ya. Kita ngecek dulu kira-kira berjalan dengan lancar atau enggak, atau ada error atau enggak gitu. Kita cek dulu.
Nah, maka di sini kita nampilin si outputannya kayak gini ya. Data mahasiswa kan di sini nih. Ini buat nampilinnya di main ya. Ini data mahasiswa. Ini data titik 2. Terus isinya di sini nih. Data mahasiswa nih isinya ngambil dari si struct sama function ini. Terus kita tampilin hasilnya di sini. Nah, gitu. Oke, karena di sini kita udah berhasil, kita langsung coba gunain API, yang dimana ada beberapa perubahan codingannya. Cuma untuk untuk menghemat waktu, di sini saya udah ada kodenya. Dan kalau kalian buka link Medium yang saya kasih di itu juga, kalian bisa copy langsung. Ya, di sini kalian tinggal Ctrl+A terus kalian copy. Oke. Jadi ada beberapa perubahan, kayak importnya ini kita pakai si GoFiber-nya. Terus nanti kita di sini ngambil si endpoint-nya. Kita ambil endpoint-nya di sini ada get, ada post. Yang nanti kita bakalan coba di si postman-nya. Oke. Jadi JSON itu buat apa sih? JSON itu jadi metode dari si framework Fiber-nya yang digunakan buat ngembaliin respons dalam format JSON. Jadi biar kita tuh bisa ngelihat si tampilan JSON-nya. Cuma karena kan kita pakai GoFiber, jadi nanti kita bisa ngelihat bisa ngembaliin respons si JSON ini tuh dari si postman-nya. Ya kayak gitu deh intinya. Jadi kita bisa melihat hasilnya itu di postman kayak gitu kurang lebihnya. Kan kalau tadi kan hasilnya kita bisa langsung lihat di sini nih. Nah, di sini kita pengen ngecek si responnya itu lewat postman, makanya kita pakai cara ini tuh. Ya, kurang lebih kayak gitu. Ini kalian bisa ikutin. Kalian bebas mau kalian ketik satu-satu. Iya, pelan-pelan. Atau kalian mau copy langsung di link deskripsi. Oke. Karena ini udah, kita langsung cek aja. Kita cek go run main.go. Lalu kita enter. Nah, maka akan ada tampilan kayak ini, kalian allow aja. Nah, di sini kita akan diarahkan ke ini ya, ke link sama portnya. Kita klik aja Ctrl terus klik kiri. Nah, di sini udah kebuka ya. Nah, ini kenapa cannot get? Karena kita harus cantumin namanya itu mahasiswa. Nah, kurang lebih jadi hasilnya sama kayak yang tadi. Cuma ya ini nggak di enter doang. Cuma hasilnya intinya sama, nampilin nama, NPM, umur sama jurusan. Oke. Nah, langsung kita coba pakai postman. Nah, pakai postman ini kita ambil ini ya, si linknya, HTTP-nya, kita copy, terus Oke, kita copy, terus kita masuk ke postman. Ini postman ya. Sebentar. Oke, kita masuk. Kalian copy si linknya ke sini. Nah, terus kalian pastiin si metodenya itu kita pakai get. Terus kita send. Harusnya di sini responsnya ini di sini ada kayak tampilan yang barusan ini ya. Langsung kita send. Nah, kan ada. Berarti kita udah berhasil ngembaliin respon lewat postman.
ya. Terus kita coba gunain apa namanya, gunain karena kan tadi kan kita kan udah pakai Fiber yang ngubah datanya format JSON, terus kita kirimin respon itu ke HTTP. Terus kita udah berhasil ke get yang pakai get kan buat ngambil data. Terus kita mulai ke si post ini buat apa sih? Post ini tuh buat nantinya tuh kita ngirimin data, cuma kita pakai body. Jadi kita nanti ketik ya di bodinya buat nampilin si datanya itu ya. Kayak ini kita diemin dulu si ininya, si linknya, HTTP-nya. Cuma di sini kita ubah jadi post. Terus kita pilih yang body. Nah, di sini kita pilih raw. Nah, terus kita copy nih sini nih. Nih, kita copy. Kita paste di sini. Contoh di sini Yusuf. NPM-nya misalkan 27, umurnya misalkan 21, sistem informatika misalkan. Nah, harusnya kalau kita send, maka di sini akan nampilin responnya, sukses atau gagal. Kalau sukses bakalan sukses, kalau gagal nanti ada responnya untuk gagal ya. Kita send. Nah, di sini bisa dilihat ya. Jadi data yang kita inputin di sini ini nampil di di sini sebagai responnya, yang dimana statusnya itu sukses. Jadi kayak gitu. Oke, jadi mungkin untuk video kali ini sampai di sini. Intinya struct itu tujuannya kita untuk membuat template si datanya. Tadi kan kita bikin data mahasiswa, terus fungsi digunakan untuk mengembalikan logika atau mengembalikan datanya. Terus si JSON itu untuk nampilin data dalam format JSON ya, yang nantinya kita bakalan nampilin di menggunakan HTTP kan, menggunakan Postman. Nah, terus endpoint get itu buat nampilin data ke klien ya, pakai yang tadi nanti nampilinnya di responnya. Sedangkan post itu buat menerima data, terus buat nampilin juga responnya kayak gimana, kayak tadi kan kita masukin si datanya terus bakalan muncul juga kayak gitu kurang lebihnya.